sehingga kurang lebih ada 1 sampai 2 bulan saya kehilangan kontak terhadap pasien tersebut. Di sini saya sebenarnya juga cukup kaget ya, dimana tidak sampai 2 minggu. Oke, kita mulai aja. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi kebahagiaan buat teman-teman yang ada di channel YouTube, terutama subscriber saya. Jadi buat teman-teman yang mengikuti salah satu update post community yang saya lakukan beberapa hari yang lalu ya. Jadi di situ ada foto before after. Saya ingin menceritakan tentang kisah perjalanan dari pasien yang teman-teman lihat dari foto before after tersebut. Jadi awal mulanya seperti ini teman-teman. Di kurang lebih di bulan Maret atau April ya, Maret akhir atau April awal, pasien atas nama pasien A ini usia 22 tahun ini melakukan konsultasi melalui chat WhatsApp, di mana saya menampilkan nomor handphone yang bisa teman-teman hubungi untuk berkonsultasi yang ada di deskripsi salah satu video ya. Nah, tapi sekarang nomor tersebut saya tutup karena terlalu banyak ya, dimana teman-teman melakukan konsultasi perharinya itu terlalu banyak sekali buat saya, sehingga saya kewalahan. Mungkin bisa dibilang sampai detik ini ada beberapa teman-teman yang konsultasinya belum saya jawab. Mungkin ada banyak ya. Jadi saya minta maaf sekali buat teman-teman yang belum sempat saya jawab konsultasinya melalui chat WhatsApp. Mungkin kalau ada waktu saya akan buka satu persatu lagi dan akan saya balas. Dan buat teman-teman yang belum melakukan konsultasi, nggak perlu dicari nomornya. Jadi sampai detik ini, sementara waktu ini saya tutup untuk konsultasi via online. Jadi saya kembali lagi ke cerita perjalanan pasien tersebut ya. Jadi kurang lebih di bulan Maret akhir atau awal April, pasien ini menghubungi saya untuk melakukan konsultasi via online. Nah, di mana pertemuan atau konsultasi pertama terhadap pasien tersebut seperti biasa, layaknya konsultasi, saya menanyakan tentang kondisinya, kemudian saya menanyakan tentang riwayat perjalanan skincare-nya dan riwayat perawatannya. Dan pasien juga mengirimkan foto tentang kondisi atau keluhan jerawat yang dialami saat itu ya. Nah, yang saya temukan di awal konsultasi tersebut bahwa ternyata pasien ini belum pernah melakukan perawatan sekalipun, termasuk juga melakukan perawatan baik itu berupa produk maupun berupa treatment atau tindakan ya. Jadi pasien belum pernah melakukan perawatan sekalipun. Pasien ini mengaku bahwa hanya menggunakan sabun muka yang dijual di minimarket secara bebas. Jadi kalau teman-teman tahu ya, layaknya merek-merek sabun muka yang ada di minimarket itu yang hanya digunakan. Tidak ada riwayat penggunaan skincare sebelumnya, baik itu krim-krim malam, krim pagi, atau krim jerawat lainnya. Nah, jadi di awal mula konsultasi tersebut pasien juga mengirimkan foto. Jadi kalau teman-teman lihat di foto saat awal konsultasi ini, seperti ini tampilan foto dari keluhan jerawatnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, mungkin ada mungkin sebagian dari teman-teman semua mengira bahwa jerawat ini atau foto dari jerawat ini parah ya kondisinya ya, atau mungkin ada yang mengalami lebih parah dari ini. Menurut saya di kondisi saat awal ini belum terlalu parah dibandingkan foto-foto berikutnya, nanti saya akan tampilkan ya. Jadi di awal mula ini belum terlalu parah. Kalau teman-teman lihat ada sedikit jerawat kemerahan, kemudian bekas-bekas jerawatnya, kemudian bopeng-bopengnya itu muncul semua di tampilan foto saat konsultasi pertama. Nah, di konsultasi pertama ini saya tidak memberikan perawatan atau anjuran untuk terapi apa yang bisa dilakukan. Saya memberikan anjuran terapinya, tetapi pasien tidak memutuskan untuk memulai perawatannya atau penggunaan terapi obat-obatan yang krim yang saya anjurkan tersebut. Jadi pasien memutuskan untuk menunda.
sampai tiba saatnya di beberapa hari kemudian pasien menghubungi kembali untuk melakukan konsultasi yang kedua. Dan saat melakukan konsultasi yang kedua ini pasien mengirimkan fotonya, foto update tentang kondisi jerawat terbarunya. Nah, foto yang kedua ini kalau teman-teman lihat, di saat foto yang kedua ini saya justru kaget ya. Jadi kondisi jerawat pada saat konsultasi pertama cukup parah, tidak terlalu parah, tetapi foto kedua saat konsultasi kedua ini kalau saya bilang lebih parah dari saat kondisi pertama. Jadi kalau teman-teman lihat di sini bisa dibilang hampir semua tipe jerawat ada ya. Mulai papul, pustul, nodul juga ada. Termasuk bekas-bekas jerawat kemerahan dan juga bopeng, semua masalah kulit seputar jerawat itu ada di tampilan foto yang kedua ini. Nah, kalau teman-teman lihat seperti foto ini ya. Nah, ini kan ada jerawat aktif ya, banyak sekali jerawat aktif dan juga jerawat-jerawat bernanah. Nah, di konsultasi yang kedua ini pasien mulai memutuskan untuk melakukan perawatan dengan menggunakan atau dengan anjuran yang dilakukan oleh Dr. Valentino oleh saya. Saat itu saya melakukan anjuran untuk mengganti sabun mukanya. Kemudian saya melakukan anjuran untuk memberikan krim malam. Saya memberikan anjuran untuk memberikan serum, dan juga kalau tidak salah saya memberikan sunscreen ya, untuk krim paginya untuk memproteksi supaya tidak terpapar oleh sinar matahari. Jadi saya hanya memberikan 4 produk ini dan juga merubah beberapa produk yang sudah dia pakai. Dimana setelah penggunaan keempat produk ini, saat konsultasi kedua ini, beberapa hari kemudian saya melakukan follow up tentang kondisi jerawat atau kondisi kulit dari pasien tersebut. Nah, di konsultasi yang ketiga, kalau teman-teman lihat dari foto yang ketiga ini, mulai muncul harapan bahwa ternyata terapi yang saya berikan atau obat-obat yang saya berikan ini memberikan hasil terhadap kondisi atau jenis kulit yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat di sini jerawat-jerawat aktif maupun jerawat-jerawat nanahnya sudah berkurang ya, jauh-jauh berkurang sekali ya. Jadi hanya meninggalkan beberapa jerawat aktif dan juga bekas-bekas jerawat kemerahan. Selain memang ada bopeng-bopeng yang sebelumnya di awal juga memang ada ya. Nah, kalau teman-teman lihat di mana jerawat-jerawat bernanah yang ada pada foto kedua ini sudah jauh berkurang. Nah, di foto ketiga ini atau konsultasi ketiga ini saya tidak melakukan perubahan treatment. Saya menganjurkan untuk tetap melanjutkan treatment atau produk yang sebelumnya digunakan. Dan kemudian di beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, mungkin nanti saya tampilkan ya, saya melakukan follow up lagi tentang kondisi pasien tersebut, dan pasien mengirimkan update foto terbarunya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini update foto keempat. Nah, update foto keempat ini bisa dibilang jauh-jauh ada perkembangan ya teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya itu berdungkul-dungkul tipe jerawatnya, jadi banyak sekali jerawat-jerawat bernanah. Di foto keempat ini ada beberapa jerawat bernanah seperti 1-2 ini saja, sisanya hanya jerawat-jerawat kemerahan, kemudian bekas-bekas jerawat dan juga bopeng-bopeng yang masih ada tersebut. Nah, di foto keempat ini perubahan sudah cukup signifikan. Kemudian di foto keempat ini saya kehilangan kontak dengan pasien tersebut, di mana saya tidak melakukan follow up dan pasien tersebut juga tidak memberikan update tentang kondisi jerawatnya, sehingga kurang lebih ada 1-2 bulan saya kehilangan kontak terhadap pasien tersebut. Nah, kurang lebih di beberapa hari yang lalu, satu hari sebelum saya update post community atau foto post community yang ada di channel YouTube Dr. Valentino, saya keingat dengan pasien ini. Nah, dimana kalau di saat itu saya menghubungi pasien A ini untuk mengetahui kondisi jerawatnya seperti apa sih, karena menurut saya
kurang lebih ada di 1-2 bulan itu cukup lama ya untuk tidak melakukan treatment, di mana pasien tersebut juga tidak melanjutkan pengobatannya, sehingga saya cukup penasaran bagaimana sih kondisi dari keluhan yang dialami oleh pasien tersebut selama ditinggalkan 1-2 bulan. Kemudian saya meminta untuk update fotonya, dan dari update foto tersebut kalau teman-teman lihat, justru saya sangat amat kaget dengan kondisinya, di mana foto kelima atau konsultasi yang kelima ini jauh berubah atau jauh mengalami perubahan yang sangat signifikan ya, dimana foto kelima ini kalau teman-teman lihat bisa dibilang tidak ada ya jerawat aktif dari satu lapang pipi kiri ini. Kemudian jerawat-jerawat bernanah yang seperti teman-teman lihat tadi sebelumnya juga tidak tampak di sini. Yang tampak hanya bekas-bekas jerawat kemerahan atau dalam dunia medis dikenal dengan post-inflammatory erythema. Kemudian juga bekas-bekas jerawat kehitaman atau dalam dunia medis dikenal dengan post-inflammatory hiperpigmentasi. Kemudian juga di sini masih ada beberapa bopeng-bopeng saja ya. Nah, itu masalah berikutnya. Jadi prinsipnya ketika mengobati sebuah masalah jerawat, teman-teman itu tidak bisa langsung ingin mengobati bekas jerawatnya, ingin mengobati bopengnya. Tidak. Jadi ada beberapa tahap atau prinsip yang harus dijalani dalam mengobati jerawat. Di mana dalam mengobati jerawat kita harus mengendalikan dulu jerawatnya. Dalam arti kita kontrol jerawatnya supaya tidak muncul kembali. Kemudian setelah jerawat tersebut terkendali, baru kita bisa memutuskan untuk memperbaiki estetikanya, dalam arti tampilannya. Apakah ketika jerawat tersebut hilang seperti yang ada di foto pasien A ini, setelah jerawat tersebut hilang ada muncul bopengnya, apakah ada muncul bekas jerawat kehitamannya, apakah muncul bekas jerawat kemerahannya, baru itu yang kita perbaiki. Jadi kita kendalikan dulu jerawatnya. Setelah jerawatnya bisa dikendalikan, baru kita fokus ke tahap berikutnya untuk memperbaiki bekas-bekasnya ataupun bopeng-bopengnya, seperti itu. Sebenarnya prinsipnya seperti itu. Jadi jangan langsung ke tahap seperti kalau saya baca di kolom komentar ya, teman-teman ada yang langsung menggunakan Melanox, kemudian ada yang menggunakan beberapa produk-produk yang lainnya. Itu tunggu dulu, tahan dulu. Jadi kalian harus perbaiki dulu atau kendalikan dulu jerawatnya, baru bisa perbaiki estetikanya, gitu teman-teman. Oke. Nah, biasanya di kondisi-kondisi seperti pasien ini, di mana pasien sudah cukup puas ya dengan kondisinya, ini bisa dibilang tahap-tahap ini yang sebenarnya rawan ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian semua sudah cukup puas dengan kondisi ini, biasanya menghentikan untuk konsultasi dengan dokter atau menggunakan produk atau anjuran dari dokter, baik itu berupa krim malam, sabun, ataupun krim yang lainnya. Nah, tahap-tahap ini biasanya rawan. Ada beberapa pasien yang akan mengalami jerawat kembali, ada yang bisa masih terkontrol, tergantung dari jenis kulitnya. Jadi pada prinsipnya itu sebenarnya ketika kondisi ini kalian dianjurkan untuk melanjutkan pengobatan sampai ke tahap dimana kondisi kulit ini sangat membaik ya, bisa dibilang sudah menghilang bekas jerawatnya, kemudian bopeng-bopengnya, dan juga beberapa masalah kulit yang lainnya. Baru kalian bisa memikirkan untuk menghentikan pengobatan. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang saya bilang tadi, pada prinsipnya mengobati jerawat itu harus kendalikan dulu jerawatnya, baru perbaiki estetikanya. Dalam arti estetika di sini bekas jerawat kehitaman, bekas jerawat kemerahan, dan juga bopeng. Oke, ingat ya, kendalikan jerawatnya, baru perbaiki estetikanya. Jangan langsung perbaiki estetikanya, jangan terburu-buru, sabar. Oke, seperti itu teman-teman. Sepertinya cukup aja untuk sharing kita di video kali ini. Semoga cerita dari teman kita
si A ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang mungkin sekarang sedang mengalami jerawat, yang bisa dibilang jerawatnya parah sama parahnya, atau mungkin lebih parah, atau mungkin jerawat yang bisa dibilang tidak terlalu parah. Jadi semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Sekian dulu untuk pembahasan video sharing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kalian juga bisa tonton beberapa video lainnya yang ada di channel Dr. Valentino yang membahas seputar kesehatan kulit estetik. Sampai jumpa di video kesehatan kulit estetik berikutnya. Stay glowing.